Salam sehat, dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Di perbatasan Outskirt, sekitar 100 km jauhnya, sosok muncul dari langit. Kemampuannya sangat luar biasa, dia melompat dari pesawat hanya dengan menggunakan pintu kabin pesawat. Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5810 sampai 5814. Chapter 5810. Tapi setelah selesai berbicara, Julie Augustus menatap Harvey York lagi. Meskipun dia merasa bahwa pria peliharaan seperti dia sama sekali tidak layak untuk Mandy Zimmer, tapi dia tidak punya pilihan selain bisa menerimanya. Bagaimanapun juga, ini adalah pilihan Mandy Zimmer sendiri. Namamu Harvey York, kan? Julie Augustus berjalan ke arah Harvey York pada saat ini. Dia mengulurkan tangannya untuk membantunya merapikan kerahnya, dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Karena Mandy mengatakan itu, aku tidak akan membuat masalah denganmu. Tapi ingat, jika sesuatu terjadi pada Mandy karenamu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bahkan jika dia kehilangan selai rambut, aku akan memotong tanganmu. Harvey York menepis tangan Julie Augustus dan berkata dengan ringan. Jangan khawatir, aku akan menjaga keselamatan Mandy. Adapun kamu, aku ingin memberi saran yang baik, kamu tidak boleh berlatih terlalu banyak meditasi. Ada terlalu banyak objek dalam melakukan kultivasi ganda, napas batinmu akan menjadi tidak murni. Jika ini terus berlanjut, suatu hari, kamu mungkin akan terpengaruh oleh kekuatan batinmu sendiri. Kekuatanmu akan meledak. Bajing, apa yang kamu katakan? Wajah Julie Augustus tenggelam. Aku adalah orang suci dari satu generasi, gadis sejati, tetapi kamu mengatakan hal yang buruk untukku. Apa yang salah denganku? Harvey York berkata dengan ringan. Apakah aku mengatakan omong kosong atau kebenarannya? Kamu tahu 10.000 kali lebih baik dariku. Jika kamu tidak berpikir kata-kataku terdengar bagus, maka jangan dengarkan. Anggaplah seolah-olah aku tidak pernah mengatakannya. Saat berbicara, Harvey York melirik Roden Wright dengan penuh minat. Dia tidak percaya bahwa kakak perempuan dan adik laki-laki ini tidak memiliki kaki. Kamu. Melihat ekspresi penuh arti Harvey York, Julie Augustus tidak sabar untuk mencekik Harvey York secara langsung saat ini. Tetapi karena Mandy Zimmer ada di sana, dia hanya bisa menahan diri dengan tiba-tiba. Saat ini, Roden Wright juga menatap Harvey York dengan wajah muram. Jika bukan karena berpura-pura baik di depan Mandy Zimmer, dia mungkin akan mengambil tindakan saat ini. Mandy Zimmer melototi Harvey York sebelum tersenyum. Maiden Julie, jangan marah. Pengawalku selalu terbuka, jadi perlakukan dia sebagai omong kosong. Mandy Zimmer tidak mengatakan apa-apa, tapi sorot mata Julie Augustus agak aneh saat ini. Mandy Zimmer tahu bahwa keterampilan Harvey York bagus dan penglihatannya bahkan lebih menakjubkan. Jadi dia percaya bahwa dia bisa melihat banyak hal. Oleh karena itu, pada saat ini, dia melihat ekspresi Julie Augustus dengan sedikit khawatir. Mandy, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu hargai darinya. Dia hanya wajah putih kecil. Jika bukan karena dirimu, siapapun yang memperlakukanku seperti ini di Outskirt, dia harus membayar harga yang tak terbayangkan. Kali ini semua demi dirimu. Tapi lain kali, aku tidak bisa menjamin bahwa murid awam Kuil Cronen akan begitu tenang. Harvey York berkata ringan. Benarkah? Bukankah seseorang mencoba mengusirmu dari sini sekarang? Kamu berpura-pura menjadi apa? Harvey York. Cukup. Mandy Zimmer menatap Harvey York dengan galak. Roden Wright tidak mau mengambil kerugian, jika tidak, dia akan jatuh di sini. Pada saat ini, dia berkata dengan dingin. Orang-orang dari kuil Aenar ketakutan karena diriku. Kakak perempuanku tidak kehilangan muka sama sekali. Ya. Kalian sangat kuat. Harvey York menatap tak berdaya pada Mandy Zimmer. Pada saat ini, dia hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dan berhenti berbicara dengan mereka. Melihat Harvey York mengakui kepengecutannya, Roden Wright segera memasang ekspresi puas di wajahnya. Julie Augustus melirik Harvey York saat ini, dan berkata, Kemarilah, sajikan makanan. Kita akan berpesta malam ini. Chapter 5811. Saat berbicara, Julie Augustus menarik semua orang ke tempat duduk mereka. Tetapi dia tidak memberikan Harvey York tempat duduk, seolah dia ingin Harvey York pergi keluar. Mandy Zimmer awalnya ingin memperkenalkan identitas Harvey York, tetapi masalahnya telah mencapai titik ini, dan tampaknya sudah tidak ada harapan lagi. Menjelaskan pada kesempatan ini, itu hanya akan membuat pertengkaran semakin besar. Jadi dia hanya bisa menatap Harvey York tanpa daya, dan memberi isyarat agar dia tidak membuat masalah dan segera pergi keluar. Pada saat yang sama, di perbatasan, 100 mil jauhnya dari pinggiran kota, sebuah helikopter bersenjata terbang ke perbatasan pada saat ini. Saudara Salem Moreno, tempat ini masih 1 kilometer dari perbatasan negara H.
Kita akan baik-baik saja di sini, tetapi jika kita terus mendekat, orang-orang dari Departemen Militer Perbatasan pasti akan mengambil tindakan. Jadi, aku hanya bisa menurunkanmu di sini. Aku minta maaf, kamu harus berjalan setelah ini. Pilot kapal perang itu melihat kembali ke pria Nanyang dengan kaki yang disilangkan di belakangnya, dan berkata dengan wajah hormat. Pria itu memiliki tato di wajahnya dan memiliki kepala botak yang besar. Yang terpenting adalah dia memiliki aura yang tak terkatakan di tubuhnya. Bahkan dia tidak mengenakan sabuk pengaman saat angin kencang, tetapi dia masih bisa tenang. Tidak perlu. Pria berkepala botak itu menyipitkan mata dan melihat keluar jendela, seolah-olah dia telah melihat outskirt 100 mil jauhnya. Kalian semua kembali, aku akan pergi sendiri. Jangan buang waktu. Akan mudah menarik perhatian kita pergi bersama. Pengemudi itu sedikit terkejut, dan dia tidak mengerti apa maksud pria itu. Mungkinkah orang ini ingin terjun payung sendiri? Tapi masalahnya, ketinggian saja tidak cukup. Tepat ketika pengemudi hendak mengatakan sesuatu, dia melihat pria botak itu menendang pintu kabin kapal perang, dan dia sendiri bergerak dan melompat dari pintu kabin. Saudaraku! Sopir itu tampak tidak percaya, dan kemudian tanpa sadar menjulurkan kepalanya. Pada saat ini, wajahnya terlihat sangat jelek. Karena, dia melihat Salem Moreno, seorang pria botak, menginjak pintu kabin seperti ombak. Dan di bawah kendalinya, pintu kabin meluncur ke udara seperti pesawat layang. Di bawah tatapan pengemudi, tubuh Salem Moreno melayang saat pergi. Ini. Dewa Perang. Pasti generasi legendaris Dewa Perang. Outskirt pasti akan berada dalam kekacauan. Pada saat yang sama, 10 mil di outskirt. Beberapa mobil Toyota diparkir sembarangan. Dan seorang pria berdiri di atap mobil terkemuka dengan tangan di belakang punggungnya, dan itu adalah Conrad Srey. Pada saat ini, Conrad Srey sudah merokok cerutu tipis dan bertanya dengan tidak sabar. Ada apa dengan Salem Moreno? Guru memintaku untuk datang ke sini untuk menjemputnya saat ini, bagaimana dia akan datang? Aku sudah mengatakannya, agar dia naik pesawat saja dan datang ke sini. Tetapi dia masih berpura-pura seperti ini. Jika kamu memasuki negara secara diam-diam, dan ditemukan oleh pasukan perbatasan, entah bagaimana kamu akan mati. Mendengar Conrad Srey berbicara, bawahannya saling memandang dengan cemas. Mereka tidak berani mengatakan apapun saat ini. Pada saat ini, sekretarisnya mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan berkata, Tuan Ruan, pasti datang. Saudara Ruan ada di sini. Seharusnya dia di luar perbatasan sekarang, sebentar lagi akan segera datang. Conrad Srey mengerutkan kening dan berkata, Tidak bisakah kamu membiarkan kami mengemudi ke sana sekarang? Jaraknya lebih dari 100 mil, aku tidak sabar. Chapter 5812. Tepat ketika Conrad Srey terlihat sudah tidak sabar dan ingin menyalakan cerutu kedua. Salah satu adik laki-lakinya tiba-tiba menggerakkan telinganya, lalu mengambil teleskop dan melihat ke kejauhan. Setelah melihatinya sebentar, dia tersentak. Tuan Srey, coba lihat di sana. Conrad Srey melihat ke bawah tanpa sadar. Dia melihat cahaya dan bayangan seperti meteor jatuh di langit malam yang gelap. Apakah ini meteor? Mengapa sangat besar? Sebelum Conrad Srey mengeluarkan ponselnya untuk memotret, dia melihat apa yang disebut bintang jatuh terus berkembang. Dan akhirnya, dalam mata telanjangnya, dia melihat sesosok berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia terbang? Apakah dia bergantung pada kabel atau semacamnya? Apakah ini rangkaian film atau apa? Semua orang menatap ke langit. Dua. Suara keras terdengar, saat pintu kabin mendarat ke tanah, bau terbakar tercium di udara dan sedikit getaran terjadi di permukaan tanah. Sosok yang awalnya memegang pintu kabin melompat keluar pada saat itu. Dia mendarat di tanah tanpa ada suara sama sekali. Teknik mendarat seperti ini tidak lagi dapat dipahami dan ditiru oleh orang biasa. Di bawah penerangan lampu depan, terlihat sosok botak berdiri di sana dengan ekspresi kusam, seperti superhero. Kakak senior, apakah kamu di sini? Conrad Srey berkata dengan gemetar. Salem Moreno. Sekelompok bawahan Conrad Srey langsung berlutut di tanah pada saat ini. Kekuatan Salem Moreno yang berdiri di depannya melampaui imajinasi semua orang. Ini aku. Salem Moreno melirik Conrad Srey, dan ekspresinya menjadi terlihat kecut. Conrad, sebelum kamu kembali ke sini, aku sudah memberitahumu bahwa sejak kamu menjadi murid Tuan Hendrik, kamu harus berkonsentrasi pada latihanmu, agar kamu tidak mempermalukan guru. Sekarang, lihat apa yang terjadi denganmu. Setelah kamu kembali ke sini, kamu mabuk-mabukan dan bermain dengan sejumlah wanita. Jika guru melihatmu seperti ini, dia mungkin akan segera menendangmu sesegera mungkin. Conrad Srey berkata sambil tersenyum. Aku hanya melakukannya untuk ketenangan pikiran. Kakak, tidak peduli seberapa banyak aku berlatih, aku tidak akan sebaik dirimu.
Sekarang karena kamu sudah kembali, maka aku akan menyerahkan semua sisanya kepadamu. Jelas, setelah kejutan awal, wajah Conrad Serai penuh kegembiraan. Semakin besar kemampuan Salem Moreno, semakin bagus situasi selanjutnya. Berhenti bicara omong kosong. Salem Moreno menyipitkan mata ke arah luar kota. Apakah kamu tahu bagaimana saudaraku bisa meninggal? Conrad Serai berkata dengan lembut. Saudara Creed Moreno meninggal di aula seni bela diri cabang Longman. Dia menyipitkan mata ke arah luar kota. Dia mungkin dilenyapkan oleh Kali Hoel. Bagaimana mungkin? Salem Moreno sedikit menyipitkan matanya. Saudaraku adalah raja tentara, dan dia hanya selangkah lagi menjadi dewa perang. Longman cabang Outskirt tidak memiliki seorang dewa perang. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Hanya ada satu kemungkinan. Conrad Serai mengerutkan kening. Keluarga Serai sepertinya pernah bertemu pria besar sebelumnya. Pria besar itu sudah menyempurnakan kekurangan metode kultivasi keluarga Serai. Seseorang yang bisa melakukan hal semacam ini pasti sangat kuat kan? Orang besar yang telah menyempurnakan metode internal. Ekspresi Salem Moreno awalnya tenang, tapi sekarang ada perubahan. Orang yang bisa melakukan ini pastilah generasi dewa perang. Chapter 5813. Apakah kamu tahu berita spesifiknya? Salem Moreno berkata dengan suara yang dalam. Conrad Serai berpikir sejenak dan berkata, meskipun tidak ada bukti yang pasti, aku menduga itu pasti seorang pria bernama Harvey York. Tapi aku sudah memeriksa informasinya, dan dia tampaknya hanya seorang mahasiswa biasa. Salem Moreno mendengus dingin ketika mendengar ini. Jika kamu mengatakan itu pasti seorang jenius muda dari Tanah Suci Seni Bela Diri atau keluarga seni bela diri. Tapi apa gunanya ini? Guru kita hampir tak terkalahkan di antara para dewa perang, dan bahkan memiliki sebuah kesempatan untuk mencapai keharmonisan antara alam surga dan manusia. Keluarga seni bela diri dan Tanah Suci Seni Bela Diri, di depan garis keturunan kita, semuanya idiot. Hutang nyawa harus dibayar nyawa. Aku harus memutuskan. Saat berbicara, suhu udara di sekitar Salem Moreno turun banyak dalam sekejap. Conrad Serai dan yang lainnya memiliki intuisi. Jika mereka tidak dapat bergaul dengan Salem Moreno dalam situasi ini, dia dapat melenyapkan semua orang yang hadir. Merasakan niat membunuh Salem Moreno, Conrad Serai tertawa kecil dan berkata, Kakak senior, apakah kamu ingin melenyapkannya sekarang? Dengan kamu di sini, bukan masalah besar untuk secara langsung menghancurkan keluarga Serai dan memaksa anak nakal itu keluar. Salem Moreno mengambil napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan kemudian berkata perlahan. Jangan terburu-buru, kita harus tetap tenang dalam menghadapi setiap masalah. Kali ini kita kembali ke negara H, dan kita memiliki tugas lebih dari guru. Bersiaplah untuk mengambil alih kekuasaan. Jika rencana besar guru rusak, itu akan menjadi dosa yang pantas dihukum mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah memulai dari pinggiran, dan pertama-tama kita harus menyiapkan fondasi dan jembatan untuk guru. Dengan cara ini, kita bisa menjatuhkan cabang Longman di luar gerbang dalam satu napas. Tunggu sampai saat guru kembali, semuanya secara alami akan tenang. Adapun apa yang kita lakukan, kita tidak perlu melakukannya dengan sengaja. Lakukan saja apapun yang kamu inginkan. Conrad Serai sedikit mengangguk, memikirkannya dan berkata, Kakak, ada kesempatan yang sangat tepat. Setiap tahun, orang-orang dari 4 suku besar di Outskirt akan mengadakan pertandingan. Tujuannya adalah untuk memadamkan beberapa perselisihan di dalam 4 suku besar. Dan kemudian membicarakan berbagai hak dan kepentingan 4 suku besar di Outskirt. Keluarga Serai pasti akan mengambil tindakan. Selama kita memberitahu orang luar bahwa suku tertentu telah menemukan bantuan asing yang kuat, maka keluarga Serai pasti akan meminta bantuan Harvey York untuk mengambil tindakan untuk mempertahankan situasi saat ini. Pada saat itu, kakak senior, kamu akan melenyapkan mereka secara terbuka. Atas dasar ini, biarkan akulah satu-satunya yang berada di luar jalan, maka apakah itu balas dendam atau masalah guru, itu akan diselesaikan secara alami. Selain itu, ada kesempatan lain. Itu besok pagi, keluarga Serai akan mengawal 3 Z. Manik-manik ke kuil Aenar. Dan pasti ada banyak orang yang mengawasi mereka di sepanjang jalan. Tapi kita mungkin tidak dapat menjamin bahwa keluarga Serai akan membiarkan Harvey York mengawal mereka. Salem Moreno sudah memutuskan untuk mengambil tindakan dalam waktu setengah bulan. Tetapi ketika dia mendengar tentang ini, dia menyipitkan matanya sejenak dan berkata, Buat pengaturan, mari kita pergi dan melihatnya. Jika ada kesempatan, aku akan mendapatkan 3 manik-manik si ini. Jika tidak ada kesempatan, lupakan saja. Conrad Serai tertegun sejenak dan berkata, Kakak senior, mengapa? Salem Moreno berkata dengan dingin. Jika 9 manik-manik si tidak dapat disatukan, mereka tidak akan berpengaruh. Jika seseorang bersedia membantu kita mengumpulkannya, kita dapat melakukannya pada saat itu. Ki. Chapter 5814.
Pada saat yang sama, ketika Salem Moreno datang ke Outskirt, makan malam di restoran vegetarian akhirnya selesai. Kemudian, kelompok itu pergi. Karena hubungan baik Mandy Zimmer dan Julie Augustus baru-baru ini, Julie Augustus mengatur agar Mandy Zimmer di properti terbesar kuil Kronen di Outskirt. Awalnya, Mandy Zimmer ingin menolak, tetapi mengingat bahwa dengan meninggalkan Outskirt, dia dapat menghindari mata banyak dari 10 keluarga teratas. Dia tidak hanya memiliki ruang pribadi, tetapi juga nyaman untuk melakukan bisnis, jadi Mandy Zimmer juga setuju. Dalam perjalanan kembali ke kota, Mandy Zimmer dan Harvey York masuk ke dalam mobil. Karena hanya ada 2 kursi di barisan belakang Mercedes-Benz Class, meskipun Roden Wright sangat kesal, dia hanya bisa pergi ke mobil lain. Julia Augustus mengejek ketidakberdayaan Harvey York, tetapi dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa memaksa Harvey York untuk keluar. Bagaimanapun, Harvey York adalah pengawal Mandy Zimmer. Nona Mandy, tampaknya kamu benar-benar makmur di Outskirt. Tidak hanya generasi pertama orang suci yang sopan kepadamu, tetapi bahkan putra tertua dari 10 keluarga teratas ingin menjadi pengawalmu. Aku bahkan tidak bisa iri padamu. Harvey York memandang Mandy Zimmer dengan setengah tersenyum, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan dan menepuk pahanya. Itu sangat halus, tapi Harvey York hanya menghela nafas dalam hatinya. Pertumbuhan wanita ini telah lama melebihi harapannya. Seiring waktu, dia sendiri telah menjadi keluarga kelas atas, dan tidak lagi hanya dari mulut ke mulut. Tuan Muda York, kamu dapat berpura-pura menjadi pria muda dengan wajah putih dan bergaul dengan mahasiswi. Tidak bisakah aku menemukan Tuan Muda untuk menjadi pengawalku? Mandy Zimmer melirik Harvey York, tetapi tidak menarik tangannya. Apakah itu berarti jika aku tidak muncul malam ini, kamu akan menjadi menantu dari keluarga Hick? Harvey York menghela nafas dan berkata, "Mengapa aku datang ke perbatasan? Kamu seharusnya tahu itu." Harvey York merentangkan tangan kanannya, 2 manik-manik zi muncul di tangannya. Dia meletakkan manik zi di tangan Mandy Zimmer, dan kemudian berkata perlahan, "Kali ini aku datang keluar perbatasan untuk manik zi bermata 2. Tapi, sekarang aku bawa 2 manik zi ini bersamamu. Ketika kamu kembali ke rumah Jin di Mordu, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kamu belum menyelesaikan misimu. Air di Outskirt terlalu dalam. Aku pikir bukan hal yang baik bagimu untuk terus tinggal di sini." Melihat 2 manik-manik zi yang dikeluarkan Harvey York, mata Mandy Zimmer penuh keheranan. Dia selalu tahu kemampuan Harvey York hebat, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu hebat. 10 keluarga teratas telah menyiapkan begitu banyak metode dan membuat begitu banyak rencana, tetapi mereka belum mendapatkan salah satu dari 9 manik-manik zi. Tetapi Harvey York mengeluarkan 2 dari mereka dengan santai. Selain itu, bahkan si bermata 9 yang paling penting pun dikeluarkan. Itu sangat menakjubkan. Mandy Zimmer memegang manik zi, meletakkannya kembali di tangan Harvey York setelah beberapa saat, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini milikmu, aku tidak bisa mengambil milikmu." Harvey York bersenandung. "Milikku juga milikmu. Itu milikmu. Itu masih milikmu. Apakah ini kesadaran dirimu? Mengapa kamu masih bersikap sopan kepadaku?" Mandy Zimmer menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Bukannya aku sopan. Tapi situasinya berbeda. Dulu hanya keluarga Jin di Mordu, tapi sekarang ada 10 keluarga teratas yang bergabung untuk dapatkan 9 manik-manik zi. 10 keluarga teratas tidak akan menyerah kali ini."